Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi melanjutkan kajian kita pada kitab Minhaj al-Muslim, atau metode atau jalan kehidupan seorang muslim, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada kajian tentang tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib terbagi dua. Yang pertama, tata cara mandi wajib yang cukup, atau dalam bahasa Arabnya al-ghuslu al-jaiz. Yang kedua, tata cara mandi wajib yang sempurna, ghuslu al-kamil. Tata cara mandi wajib yang cukup adalah tata cara mandi wajib yang hanya memperhatikan rukun dan wajibnya, tapi dia tidak memperhatikan sunnah-sunnah. Itu cukup, dianggap sebagai mandi wajib yang cukup dan sudah mengangkat hadas kecil sekaligus hadas besar. Ya, misalnya ada orang yang mengatakan saya mandi wajib, ya, tinggal mandi saja tanpa memperhatikan. Dia berniat mandi wajib, kemudian mengguyurkan seluruh air ke seluruh jasadnya. Atau dia mengatakan saya berniat mandi wajib, kemudian menceburkan diri ke kolam, ke sungai, ke laut, dan dia sudah menganggapnya sebagai mandi wajib. Itu sah, dengan syarat berniat terlebih dahulu dan air sampai ke seluruh tubuhnya. Berniat terlebih dahulu dan air sampai ke seluruh tubuhnya. Kalau dua hal ini sudah tercapai, maka mandi wajib dianggap cukup, sah, dan mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Adapun mandi wajib yang kedua adalah tata cara mandi wajib yang sempurna. Inilah tata cara mandi wajib yang memperhatikan sunnah-sunnahnya. Dan ini diceritakan oleh istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itulah kegunaan dari istri-istri Nabi. Kenapa istri Nabi itu banyak? Kenapa istri Nabi itu banyak? Nabi itu tujuannya bukan hanya untuk memperbanyak istri begitu saja, tidak. Beliau memiliki istri banyak itu dengan banyak manfaat. Yang pertama, rata-rata istri beliau adalah wanita-wanita hebat yang kehilangan suami. Rata-rata istri Rasulullah itu wanita-wanita hebat yang kehilangan suami. Dan siapa yang mendapatkan mereka, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Itu istri-istri Nabi. Yang kedua, istri-istri Nabi SAW memperistri mereka bukan hanya untuk hawa nafsu dan sebagainya. Kalau hanya untuk hawa nafsu, kenapa harus memilih janda? Yang ketiga, beliau memperistri mereka karena mereka adalah orang-orang cerdas. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka mengajarkan umat ini tentang kehidupan keseharian dan amalan rumah Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah punya satu istri, kita akan kewalahan
untuk mengetahui ibadah-ibadah yang beliau lakukan di rumah, aktivitas beliau di rumah. Kenapa? Karena istrinya cuma satu orang tidak akan mungkin bisa mengajarkan seluruh hal. Ya, makanya salah satu kebanyakan aktivitas Rasulullah di rumah itu kita dapatkan informasinya dari seluruh istri-istri beliau. Apa yang beliau lakukan ketika mandi wajib itu kita tidak mungkin mendapatkannya dari Abu Hurairah. Ya, tidak akan mungkin. Ya, Rasulullah mandi wajib itu begini, kecuali kalau Rasulullah memberikan pengajaran. Tapi kan memberikan pengajaran tanpa melihat langsung itu pasti akan memiliki kekurangan-kekurangan. Ya, kalau dokter, pelajaran kedokteran, lalu dosennya mengatakan cuma memberikan teori saja tanpa ada praktik, ribet itu. Ya, ribet. Ya. Kalau seandainya pelajaran misalnya terkait dengan nuklir, kimia, fisika, terkait dengan prakteknya, lalu cuma teori, prakteknya tidak, ribet itu. Ya. Oleh sebab itu, ketika istri-istri Rasulullah SAW menyampaikan aktivitas Rasulullah di rumah, itu menandakan bahwa penyampaian itulah adalah penyampaian yang detail. Ya, karena langsung mereka lihat dari aktivitas Rasulullah, bagaimana sholat malamnya, bagaimana beliau sholat-sholatnya di rumah, bagaimana kegiatan beliau dengan istrinya di rumah, apa yang beliau lakukan pada malam hari, apa yang beliau lakukan pada siang hari. Ya, bagaimana tata cara mandi beliau, bagaimana tata cara makan beliau, itu semua didapatkan dari istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tujuan beliau beristri salah satunya adalah agar istri-istri beliau mengajarkan kaum muslimin terkait dengan sunnah yang beliau lakukan dalam rumah. Ya. Tata cara mandi wajib yang sempurna. Ya. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berdasarkan hadis-hadis yang ada, pertama mengucapkan bismillah. Ya, karena namanya bismillah ini sunnah untuk diucapkan di setiap amalan. Kita sudah sebutkan sebelumnya, ya, mudah-mudahan sudah, bahwa basmalah itu memiliki empat rukun. Ya. Pertama, ketika memulai amalan yang sunnah atau amalan yang mubah, maka basmalah itu hukumnya sunnah dibaca. Ya. Amalan sunnah ataupun amalan yang mubah, basmalah itu sunnah dibaca. Kemudian yang kedua, basmalah wajib dibaca sebelum membaca basmalah wajib dibaca dalam surah Al-Fatihah dalam sholat, dan juga sebelum menyembelih hewan kurban itu wajib dibaca. Ya, jadi hewan kurban itu wajib dibacakan basmalah, bismillah lalu disembelih. Bisa juga bismillah ya Allahu Akbar lalu disembelih. Allahu Akbar sunnah, tapi bismillahnya wajib. Atau juga bisa berdoa, bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni atau taqabbal min fulan. Bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban si fulan, itu kurban saya, maksudnya kurban kita. Kalau kurbannya orang lain, terimalah kurban si fulan, lalu disembelih. Tapi yang wajib adalah basmalah. Tapi kalau lupa membaca basmalah, maka kurbannya tetap sah dan dagingnya tetap halal. Kalau lupa. Tapi kalau sengaja tidak membaca basmalah, maka kurbannya tidak sah dan dagingnya dianggap bangkai. Ya, kalau sengaja. Ya, tapi kalau lupa ya tidak ada problem. Namanya juga lupa, tetap dimaafkan. Ya, karena kadang dalam beberapa kondisi kita lupa. Ya, kita mau menyembelih sapi. Ya, kalau kambing kan relatif mudah disembelih, biar kita satu orang juga bisa menyembelih. Tapi sapi, ya mungkin karena sapinya terlalu banyak geraknya, meronta-ronta, kita lupa baca basmalah. Itu tetap sah dan dianggap sebagai korban. Tapi kalau sengaja maka tidak sah. Jadi membaca basmalah.
Basmalah juga kita katakan makruh sebelum melakukan amalan yang makruh. Mencabut uban, ya, mencabut uban. Sambil mencabut uban mengatakan bismillah, itu makruh hukumnya. Ya, karena mencabut uban hukumnya makruh. Kemudian basmalah haram dibaca ketika akan memulai amalan kemaksiatan. Ya, pergi mencuri, dia membaca bismillah. Ya, itu problem. Ya. Atau minuman keras, dia bilang bismillah. Ya, itu hukumnya haram karena mempermainkan nama Allah pada kemaksiatan. Tapi kemudian setelah mengucapkan bismillah, dia sembari meniatkan bahwa mandi ini adalah mandi wajib. Mandi wajib. Ya. Bisa meniatkan bahwa mandi wajib dalam hati tentunya bahwa mandi wajib, atau juga meniatkan mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Setelah berniat mencuci kedua tangan 3 kali. Ya, mencuci kedua tangan 3 kali. Ini sunnah. Ya, karena kedua tangan ini kita akan gunakan untuk menggosok seluruh tubuh kita. Maka kita harus memastikan kesucian kedua tangan kita. Lalu membersihkan kemaluan kita, kubul dengan dubur. Lalu membersihkan kubul dengan dubur. Kenapa dibersihkan? Agar ketika dalam proses mandi wajib kita tidak lagi membersihkan kubul dan dubur, karena kita sudah bersihkan pada awal. Karena nanti setelah itu kita berwudu, jadi dibersihkan dulu kepastian kebersihan baik kubul ataupun dubur, supaya ketika kita mandi kita tidak lagi menyentuh area itu. Karena kalau kita mandi lalu menyentuh kubul atau dubur, maka mandi wajib kita hanya mengangkat hadas besar, tapi tidak mengangkat hadas kecil. Kalau kita mandi wajib keluar angin, saat mandi keluar angin, atau menyentuh kemaluan, maka mandi kita mengangkat hadas besar, tapi hadas kecilnya sudah batal karena kita sudah menyentuh kemaluan atau mengeluarkan angin. Dan menyentuh, sekali lagi, yang namanya menyentuh itu dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Saya kira kita sudah jelaskan ya. Jelaskan baik yang menyentuh ataupun yang disentuh, apa saja bagian-bagiannya. Setelah itu, setelah membersihkan kemaluan dan juga dubur, kemudian berwudu, seperti kita berwudu untuk sholat. Berwudu seperti kita berwudu untuk sholat. Kecuali kedua kaki, maka kedua kaki ini dicuci setelah mandi wajib. Hanya saja dibolehkan juga pada saat itu untuk mencuci kedua kaki. Jadi kaki ini diberikan pilihan bagi kita. Karena dalam beberapa hadisnya 2 juga disebutkan. Ada yang mengatakan Rasulullah pernah menunda mengakhiri pembasuhan kakinya sampai di akhir mandi. Ada juga dalam riwayat beliau langsung membasuh kedua kakinya. Jadi mana yang lebih mudahnya silahkan. Dibolehkan salah satunya. Kemudian setelah berwudu, beliau atau kita sebagaimana dalam sunnah Rasul, beliau mengambil air dengan kedua tangannya, lalu membersihkan kepalanya sampai ke kulitnya, membersihkan rambut sampai ke kulit kepalanya. Jadi setelah berwudu, hal yang dicuci adalah rambut. Dan juga disunahkan langsung dengan jenggot kalau jenggot kita lebat. Jenggot. Sama dengan ini, dan itu sama dengan mandi jenazah, memandikan jenazah. Mandikan jenazah kan setelah dibersihkan dulu kubul dan duburnya, kemudian diwudukan. Sebelum dimandikan, dicuci dulu rambutnya.
cuci dulu rambutnya. Jadi di sela-sela rambutnya, di sela-sela dengan jari kita agar air sampai rambut kita sela-sela dengan jari agar air sampai pada kulit. Persoalannya terkait dengan kaum wanita. Kaum wanita itu bagaimana caranya untuk sampai air ke dalam kulitnya? Itu kan ribet juga itu, ya, karena para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada, mereka merinci bahwa kalau kaum wanita mandinya itu mandi dari haid, maka dia harus melepas seluruh ikatan rambutnya dan menyampaikan air ke kulit rambutnya. Kenapa? Karena mandi haid itu cuma sekali dalam sebulan, ya, jadi tidak susah. Adapun kalau mandinya mandi junub, maka tidak perlu membuka ikatan rambutnya. Cukup rambutnya disirami air, ya, banyak-banyak, dan juga di sela-sela, tapi ikatan rambut tidak perlu. Kalau dia kepang misalnya, itu tidak perlu dibuka kalau mandinya mandi junub, ya, mandi karena junub, ya, berhubungan suami istri misalnya, itu tidak perlu. Kenapa? Kata mereka itu membuatnya kesulitan, ya, karena harus dibuka lagi, besoknya mungkin dibuka lagi, jelas ya, lusa lagi dibuka, itu membuatnya kesulitan. Ya. Jadi kalau mandinya mandi wajib karena suci dari haid, itu harus dibuka semua ikatan rambutnya. Tapi kalau mandinya mandi karena junub biasa, maka dibolehkan, diringankan untuk tidak dibuka. Ya. Tapi kalau kita laki-laki kan rambut kita pendek, ya. Ya. Kalau panjang ya paling panjangnya sampai di sini, tidak ada problem. Ya. Karena kan laki-laki dibolehkan juga untuk memanjangkan rambut. Ya. Sebagaimana rambut Rasulullah, kadang rambut beliau itu kadang sampai atas telinga, kadang sampai bawah telinga, kadang sampai menyentuh, memukul bahunya rambutnya, itu dibolehkan. Ya. Itu rambut Rasulullah SAW. Hanya saja persoalan rambut itu kan hanya persoalan budaya, bukan persoalan ibadah. Ya. Rambut itu persoalan budaya, adat kebiasaan, sehingga kita harus menyesuaikan dengan budaya tempat kita berada. Ya, kita harus sesuaikan. Ya. Ya, kalau kita semua rambut kita panjang, ribet juga itu. Ya. Ya, atau anak-anak di pondok semua rambutnya panjang, itu kalau budaya kita itu menunjukkan ketidakdisiplinan, ya, ketidakrapian. Ya. Jadi, tapi kalau ada orang yang mengatakan saya mau melihara rambut, ya, silahkan, tidak ada problem. Tidak ada problem asal dipelihara. Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Dawud mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrim." Kata Rasulullah, ya, siapa yang memiliki rambut panjang, maka hendaknya ia memuliakan rambutnya. Ya. Itu perintah dalam Islam, ya. Sunnah juga, ya. Baik, adapun rambut perempuan tidak boleh dicukur pendek seperti laki-laki. Ya, batasannya ya bahu juga. Kalau perempuan mau mencukur ya paling minimal sampai bahu. Jangan mencukur sampai sini, ya, sampai bahu. Ya. Perempuan kalau mencukur agar tidak menyerupai kaum laki-laki. Ya. Ada pun laki-laki yang rambutnya panjang sampai di bawah, itu sudah tidak dibolehkan karena sudah menyerupai rambut perempuan, itu tidak lagi dibolehkan. Ya. Rasulullah kemudian setelah berwudu, beliau mencuci rambutnya, ya, dengan mengambil air dengan kedua telapak tangannya, mencuci rambut. Kalau kita ya bisa juga langsung dengan timba, ya, atau bisa juga dengan langsung shower, itu langsung mencuci rambut. Bisa juga langsung dengan sampo, ya, dan juga jenggot kita, ya, dicuci. Nah, setelah itu ya, setelah kita mencuci kepala kita dengan telinga kita kemudian
membasuh air pada bagian tubuh kita yang kanan. Bagian kita mendahului pembasuhan bagian tubuh kita yang kanan. Ya. Kita basuh sambil mencucinya dengan tangan kita. Ya, dari atas ke bawah. Ya. Dan ini sama juga dengan pemandian jenazah. Dari atas ke bawah. Intinya sama semua, mandi junub, mandi jenazah, mandi dari haid, mandi sama semua tata cara. Jadi memulai dari yang kanan. Setelah kanan, kita kemudian membasuh pada bagian tubuh kita yang kiri. Bagian tubuh kita yang kiri. Sambil tentunya ketika mandi memperhatikan tempat-tempat yang sulit untuk dikenai air. Ya, ketiak, kemudian pusar misalnya. Ya. Tempat-tempat yang sulit untuk dikenai air. Diperhatikan. Setelah kiri, kemudian yang kanan lagi. Ya, lalu kemudian kiri lagi, kemudian kanan lagi, kemudian kiri lagi. Bisa basuhan pertama itu tanpa sabun, kemudian basuhan kedua ya, sudah dengan sabun, kemudian basuhan ketiga murni air lagi pembersih yang terakhir. Ya. Bisa yang kanan tiga kali langsung dengan sabun-sabunnya, kemudian bagian kiri 3 kali langsung dengan sabun-sabunnya, dan boleh juga yang kanan baru yang kiri, lalu sabun semua, lalu kanan lagi, kiri dan kanan lagi dan kiri lagi. Ya. Itu semuanya dibolehkan. Lalu kemudian setelah selesai mandi, ya, setelah selesai mandi kalau belum membasuh kedua kaki, maka kedua kakinya dibasuh. Ya. Tapi kalau sudah sebelumnya tidak perlu. Sebelum sudah dibasuh maka tidak perlu. Setelah selesai mandi, selesailah ya, kita dari mandi wajib. Ya, dibolehkan setelah selesai mandi kita ya, mengeringkan tubuh kita dari air, dan kita sudah mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ya, setelah mandi wajib, kalau dalam proses mandi tidak ada pembatal wudhu yang terjadi pada diri kita, kita tidak menyentuh kemaluan, juga tidak mengeluarkan angin, juga tidak mengeluarkan air kencing ketika mandi, maka kita dianggap telah berwudu. Ya, kita boleh untuk tidak lagi berwudu setelah mandi. Kita langsung bisa baca Quran, kita bisa langsung sholat, ya, tanpa lagi berwudu. Ya, karena menurut pendapat yang paling benar bahwa yang namanya mandi wajib itu mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecil. Hadas besar saja diangkat, dihilangkan, apalagi hanya hadas kecil. Ya, dan orang yang junub, kita juga sudah sebutkan sebelumnya, orang yang junub tidak dibolehkan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al-Qur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban. Rasulullah dahulu membacakan kami Al-Quran setiap kondisi, kecuali saat junub beliau tidak membacakan Al-Quran. Ini menandakan bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan wanita haid atau wanita nifas? Ya, ada hadis yang mengatakan la taqra'ul haid wal junub syai'an min al-Quran. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, tapi hadis ini hadis lemah. Makanya para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, dan ini yang lebih benar insyaallah taala,
Mereka mengatakan bahwa wanita haid dan wanita nifas tetap dibolehkan untuk membaca Al-Quran, meskipun dengan tanpa menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena meninggalkan Al-Quran selama 7 hari, tidak membaca Al-Quran selama 7 hari, atau selama nifas 40 hari, itu merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Kita kan dianjurkan untuk baca Quran setiap hari. Kata mereka ini menyelisihi anjuran. Maka wanita tetap membaca Al-Quran meskipun tanpa menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun yang junub, maka kata mereka tetap wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah kalau junub tidak baca Quran. Lagi pula, dan kata mereka junub ini berbeda dengan haid, walaupun sama-sama hadas besar, tapi junub ini berbeda dengan haid. Kenapa berbeda? Karena haid itu masanya lama dan sangat sulit kalau perempuan 7 hari tidak baca Quran. Kalau dia menghafal Quran 7 hari tidak diulang-ulang, lupa itu, lupa nanti dia hafalannya. Kalau dia belajar Iqra, dirasa dan lain-lain, 7 hari tidak dibaca, lupa itu nanti. Setelah 7 hari belajar lagi dari awal. Jadi harus dibaca. Adapun junub, karena junub itu terserah kita waktunya, bisa 1 menit selesai junub kita, sudah mandi wajib. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Karena junub itu terserah kita berapa durasinya, maka junub itu tidak dibolehkan untuk baca Quran karena relatif singkat waktunya. Waktunya sangat singkat. Maka junub ini tidak dibolehkan membaca Quran. Hanya saja dibolehkan untuk membaca zikir. Orang junub dibolehkan untuk membaca zikir. Lalu bagaimana kalau zikirnya berasal dari ayat Al-Quran? Junub tapi misalnya dia mau zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi dan petang kan ada ayat-ayat Al-Qurannya, ada kursi, ada 3 kul. Kata para ulama, kalau seandainya zikir itu berasal dari ayat Al-Quran, maka tetap dibolehkan untuk dibaca oleh orang yang junub. Apa alasannya? Karena ketika ayat Al-Quran itu menjadi bacaan zikir, maka dia tidak dianggap sebagai ayat Quran, dia dianggap sebagai bacaan zikir dan bukan bacaan Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran dijadikan sebagai bacaan zikir, maka dia berpindah dari ayat Al-Quran menjadi zikir. Sama ada kita dalam sujud. Dalam sujud kan kita dilarang untuk baca doa. Jelas ya? Tapi bagaimana kalau doanya dari Al-Quran? Baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu kan ayat. Apakah dibolehkan? Padahal itu ayat. Kita baca dalam sujud. Para ulama mengatakan itu dibolehkan karena ketika ayat Al-Quran itu dibaca sebagai doa, maka dia berpindah statusnya dari ayat Al-Quran menjadi doa. Jadi dalam sujud kita dibolehkan untuk membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Padahal kita kan dilarang untuk membaca ayat dalam sujud. Kemudian di antara yang tidak dibolehkan bagi junub adalah masuk ke dalam masjid, duduk menetap dalam masjid, kecuali kalau cuma lewat, atau cuma datang sebentar, 1 menit, 2 menit, setelah itu keluar. Apa cuma lewat, cuma lewat, itu tetap dibolehkan. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala junuban illa abiri sabil. Tidak boleh masuk ke dalam masjid orang yang junub kecuali kalau dia hanya lewat saja. Hanya lewat. Apakah ada orang yang lewat dalam masjid? Pada zaman dahulu kan rumah Rasulullah itu kalau mau keluar melewati masjid. Rasulullah itu rumahnya kalau mau keluar melewati masjid karena pintunya memang pintunya di masjid.
Rasulullah, dan juga rumahnya Abu Bakar. Rumahnya Abu Bakar, pintunya itu langsung rumahnya. Dua. Jadi demikian. Kemudian yang ketiga, orang yang junub tidak boleh melakukan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Mendekati sholat ini memiliki dua makna. Artinya janganlah kalian melaksanakan sholat. Yang kedua, janganlah kalian masuk ke dalam masjid. Jangan kalian masuk ke tempat sholat atau masjid ketika kalian mabuk atau ketika kalian junub. Yang keempat, menyentuh mushaf Al-Quran. Menyentuh mushaf Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengirim surat kepada Abdullah bin Abi Bakar, kepada Abu Bakar bin Hazm, la tamassal Qur'an illa wa anta tahir. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali Anda berada dalam keadaan suci. Jadi yang junub tidak boleh melakukan empat hal ini. Kemudian kita berpindah pada tayamum. Jadi terkait dengan mandi junub sudah selesai, kita berpindah pada tayamum. Tayamum adalah membasuh kedua tangan atau membasuh wajah dan kedua tangan dengan niat sebagai pengganti bersuci. Membasuh wajah dan kedua tangan dengan niat sebagai pengganti bersuci, yaitu pengganti wudu ataupun pengganti mandi wajib. Pengganti wudu atau pengganti mandi wajib. Itu tayamum. Tayamum ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id wa lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Kata Allah, kalau kalian sakit tidak bisa menggunakan air. Kalau kalian sakit, kalau kalian sakit atau berada dalam safar atau selesai dari buang air besar atau telah menggauli istri-istri kalian, lalu kalian tidak mendapatkan air, jadi ini baik hadas besar atau hadas kecil. Sakit ini bisa hadas kecil, kemudian safar bisa hadas kecil, atau buang air ini hadas kecil, kemudian berhubungan suami istri ini hadas besar. Baik hadas kecil atau hadas besar, ketika mau bersuci tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum menggunakan tanah yang baik, yang bagus, dengan mengusapkan tanah itu pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, tanah apa yang digunakan untuk tayamum? Di sini para ulama berbeda dalam dua pandangan. Ada yang mengatakan harus berupa turab, tanah yang menjadi bahan untuk tayamum adalah harus dari tanah. Harus apa? Tanah. Artinya kita bertayamum di atas tanah. Yang kita tayamumkan itu harus tanah, atau harus debu tanah. Karena mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran ini, dengan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW.
atau berbeda pandangan pada makna as-sa'id. Ya. As-sa'id untuk pendapat pertama ini mengatakan as-sa'id itu adalah tanah atau debu. Pendapat kedua mengatakan boleh bertayamum walaupun bukan dengan tanah. Ya, asal mendapatkan debu di mana saja, ya, debunya di batang pohon, debunya di dinding, ya, maka itu apa? Dibolehkan untuk bertayamum dengan itu. Ya. Itu perbedua pandangan para ulama. Mana yang paling benar? Yang paling benar adalah bahwa yang penting tayamum itu ada debunya. Ya. Yang penting ada debunya. Ya. Kalau seandainya memukul, ya, ada juga mungkin yang bertayamum di pesawat. Ya, tidak mungkin di pesawat ada debu, ya. Ya, jarang itu. Ya. Kecuali mungkin di lantai, ya. Di lantai, ya, debu dari sepatu kita, ya, mungkin. Tapi secara umum tidak, itu lumayan bersih. Ya. Jadi bawa tanah sendiri, ya. Kalau mau bertayamum di pesawat bawa tanah sendiri. Ya. Dan di rumah sakit juga hendaknya disiapkan tanah untuk tayamum. Ya, di Arab Saudi itu setiap rumah sakit punya tanah. Ya. Ada yang tanah khusus untuk tayamum. Dan memang orang yang operasi, yang sakit itu susah untuk dia keluar berwudu, bergerak susah, maka cukup dengan apa? Tayamum. Iya. Mereka diberikan tanah, yang menepukan tanah, cuci wajah apa? Mengusap wajah dan tangan, selesai. Dia langsung bisa sholat di tempatnya. Mereka menyiapkan tanah. Kemudian tayamum ini disyariatkan kepada siapa? Tayamum ini diberikan kepada 4 jenis orang, atau dibolehkan kepada 4 jenis orang. Orang pertama, kata Syekh Abu Bakar, adalah orang yang tidak mendapatkan air setelah mencarinya. Nah, ini kan ketika safar misalnya, atau ada orang pergi mendaki gunung, cari-cari tidak mendapatkan air, ya. Atau ada airnya, tapi air itu hanya cukup untuk minum, ya, hanya cukup untuk minum, maka dia dibolehkan untuk tayamum. Tapi disyaratkan harus mencari air terlebih dahulu. Jangan kemudian mengatakan, oh tidak ada air ini, kalau itu saya tayamum saja. Tidak, harus mencari terlebih dahulu. Kalau tidak mendapatkan air, maka tayamum. Kemudian yang kedua, orang sakit yang tidak bisa menggunakan air. Orang sakit yang tidak bisa menggunakan air. Memang tidak bisa menggunakan air, ini juga dibolehkan hanya tayamum. Orang ketiga adalah orang sakit yang kalau memakai air penyakitnya akan bertambah. Penyakitnya akan bertambah parah. Ya, misalnya ada penyakit kulitnya, dokter mengatakan jangan dikenai air. Kalau dikenai air, ya, penyakit kulit di tangannya, misalnya di kakinya, ya, dokter mengatakan kalau dikenai air maka akan bertambah parah penyakitnya. Ya, maka saat itu dibolehkan untuk tayamum. Yang keempat adalah orang yang tidak bisa bergerak. Orang yang tidak bisa bergerak banyak. Ya, seperti tadi orang yang baru sakit tidak bisa bergerak banyak. Ya, kalau dia ke WC susah. Sementara tidak ada orang yang bersamanya misalnya, dan waktu sholat akan habis keluar, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Dibolehkan untuk bertayamum. Makanya tadi sangat penting rumah sakit kita ada tanahnya di situ, disiapkan. Ya, supaya disimpan saja di sampingnya. Kalau tidak ada orang yang menjaganya, dia tinggal tepuk itu, ya, tepuk itu tanah, mencuci, mengusap wajah dan kemudian kedua tangannya, selesai. Dia langsung bisa sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring dan sebagainya. Ya. Barakallahu fikum. Saya kira sampai demikian ya. Kita akan lanjutkan persoalan tayamum ini pada
kesempatan yang lain insyaallah. Barakallahu fikum jazakum khairan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ayam yang dipotong pertama saja dibacakan basmalah terus kemudian bisa diwakili atau bagaimana? Jadi kalau dia memotong ayam dalam jumlah ratusan, apakah cuma satu saja dibacakan basmalah untuk semuanya atau harus dibacakan satu persatu di setiap ayat tersebut? Terus yang kedua, bagaimana dengan sembelihan orang muslim? Apakah mereka juga diwajibkan membaca basmalah atau tidak? Dan kalau orang muslim itu membaca basmalah, apakah itu halal atau tidak? Untuk penyembelihan dalam jumlah yang besar, memang sebagian ulama menyebutkan itu bahwa membaca basmalah satu kali sudah mewakili, membaca basmalah di awal maka sudah mewakili penyembelihan seterusnya, asal tidak terputus, ya jelas ya, karena Bismillah saling sambung menyambung, tapi untuk kehati-hatian yang paling benar maka setiap hewan dibacakan untuk kehati-hatian saja, setiap hewan harus dibacakan basmalah. Kan baca basmalah juga tidak ribet, langsung Bismillah saja. Tidak bukan seperti baca ayat kursi atau baca Al-Fatihah yang terlalu lama. Jelas ya? Jadi untuk hati-hatian tetap membaca Bismillah. Jelas ya? Tapi kalau ada ulama yang mengatakan boleh dan ada orang mempraktikkan, maka tetap dimakan. Tidak perlu. Jelas ya? Karena dia sudah baca basmalah dan menganggap itu basmalahnya sudah mewakili sembelihan setelah. Tapi kita katakan bahwa yang paling benar, yang paling hati-hati adalah setiap hewan dibacakan basmalah dan itu tidak berat, tidak berat. Yang kedua terkait dengan penyembelihan non-muslim. Penyembelihan non-muslim terbagi dalam 3 kategori. Penyembelihan non-muslim. Hukum asal non-muslim. Sebelumnya non-muslim kita bagi ke dalam 2 bagian, 2 jenis. Ada non-muslim kategori musyrik, yang selain Yahudi dan Nasrani. Ada non-muslim yang kategori ahli kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Sembelihan orang-orang musyrik itu tidak dihalalkan, haram, meskipun dia baca basmalah. Meskipun dia baca basmalah, tapi dia mengatakan saya ini Buddha, saya ini Hindu, Konghucu, kita katakan tidak sah. Tidak sah walaupun Anda baca basmalah 1000 kali di situ, tidak sah atau tidak halal sembelihannya. Adapun non-muslim ahli kitab Yahudi dan Nasrani maka terbagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, mereka kita tidak ketahui apakah mereka menyembelihnya dengan nama Allah atau dengan tidak nama Allah. Jelas ya? Maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Kita tidak tahu ini dia sembelih atas nama Allah atau tidak ini. Maka hukum asalnya halal. Kenapa halal? Karena mereka juga ketika menyembelih tetap menyebutkan nama Allah. Walaupun mungkin berbeda dengan kita. Mereka bukan bismillah tapi dengan nama yang lain. Jelas ya? Selama dia menyebut nama Allah, atau kita tidak tahu dia menyebut nama Allah atau tidak, kita anggap sebagai hal yang halal. Jelas ya? Dan dalam surah Al-Maidah Allah sudah sebutkan, "Uhilla lakum ta'amul ladzina utul kitab." Makanan sembelihan ahli kitab dibolehkan bagi kalian.
Sebagaimana kita dibolehkan untuk menikahi wanita-wanita dari ahli kitab, ya, itu juga dibolehkan. Itu yang pertama. Kalau kita tidak tahu pakai basmalah atau tidak, ya silakan apa? Anggap saja sebagai hal yang halal. Yang kedua, kita mendapati ini tidak dibaca basmalah. Kita yakin memang, atau dia tidak menyebut nama Allah, dia ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, tapi dia menyembelihnya main tebas saja, tanpa mengikuti ajaran agama. Dan itu kita tahu, yakin. Maka itu tidak halal. Bahkan walaupun itu seorang muslim, kalau dia cuma main tebas saja, kita katakan tidak halal. Jelas ya? Yang ketiga, kalau kita tahu, betul-betul tahu bahwa dia membaca nama Allah di situ sesuai dengan ajaran agamanya, ya, maka itu tentunya dibolehkan, halal. Ya, jadi ada 3 kategori terkait dengan penyembelihan mereka. Jadi yang pertama, kita tahu dia menyebutkan nama Allah, itu halal, atau kita tidak tahu, maka hukum asalnya tetap halal. Dan yang ketiga, kita melihatnya langsung misalnya, atau yakin 100% bahwa dia ketika menyembelihnya itu harus main tebas sembarang, main potong sembarang, tidak dengan nama Allah. Apalagi kalau kita tahu bahwa dia tidak menyembelih, dia tidak sembelih, tapi dia strong misalnya, ya, atau dia masukkan saja ayam, atau ayam itu misalnya ke dalam pemanas, ya, masukkan saja tidak disembelih, ya, langsung mati itu ayam. Itu kita katakan itu hukumnya haram. Ya sih, ya, terkait. Ya. Lalu bagaimana dengan ayam di kita sekarang? Ya, ayam atau daging? Karena kita berada di negeri yang mayoritas Muslim, maka semua daging yang ada itu insya Allah hukumnya halal. Ya. Jangan kemudian kita mencari-cari, ini dibaca dengan Bismillah atau tidak ini? Bagaimana caranya disembelih ini? Ya itu ribet itu. Kalau pergi bertanya ke restoran, dia masuk ke restoran bertanya, itu ribet itu membebani diri sendiri. Jelas ya? Ya, itu membebani diri sendiri. Jadi cukup makan dan anggap ini negeri yang mayoritasnya Muslim. Insya Allah semua sembelihannya diberikan basmalah. Kecuali kalau restorannya orang kafir, itu ya, ditanya dulu, ya, kalau seandainya Yahudi dan Nasrani, ya tanyanya kita apakah daging ini daging babi atau bukan. Itu perlu itu, ya. Ya, karena yang mereka menyuguhkan daging babi. Ya, adapun baca basmalah atau tidak itu bukan problem, ya. Karena kalau mereka selama mereka masih ahli kita. Ya, jelas ya. Itu terkait dengan penyembelihan. Ya, Adakah sembelihan dilakukan oleh wanita, ya. Wanita perempuan yang menyembelih hewan yang membaca bismillah. Yang pertama, yang kedua, penjelasan yang agak kontradiksi, Ustaz. Karena di dalam toilet kita dilarang membaca ayat Al-Quran. Dan Ustaz tadi jelaskan ini tidak bisa membaca ayat Al-Quran, Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, mengenai tayamum. Pernah saya dengar Pak Ustaz, bukan hanya tangan, Pak Ustaz. Tayamum dia sampai siku dengan tangan. Atau boleh diperbolehkan seperti itu. Terima kasih. Terkait dengan yang terakhir ya, tangan, jumhur ulama tayamum itu cuma wajah dan kedua telapak tangan dan punggungnya. Adapun yang sampai siku itu mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang mereka menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i bahwa tayamum itu harus sampai siku. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Famsahu biwujuhikum aydikum." Karena mereka, Allah mengatakan, "Usaplah wajah kalian dan tangan kalian." Mazhab Syafi'i mengatakan tangan itu berasal dari ujung jari sampai siku, itu kata mereka tangan. Jelas ya? Tapi jumhur ulama mengatakan tangan yang dimaksud bukan tangan ujung jari sampai siku, tapi maksudnya telapak tangan sekaligus punggungnya. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jelas ya itu. Jadi mazhab Syafi'i, ya, mazhab
Yang kedua terkait dengan masuk WC. Ya, terkait dengan masuk WC yang baca. Masuk WC itu baik Al-Quran ataupun zikir dilarang untuk dibaca. Ya, jelas ya, baik Al-Quran ataupun zikir. Ya, jadi masuk WC itu bacaan apapun yang terkait dengan Al-Quran, zikir tidak boleh dibaca. Ya, jelas ya, itu jadi maksud seperti itu. Ya. Paham ya, insya Allah bisa. Jadi ya, kalau mandinya di dalam WC, maka baca basmalahnya dari luar memang, ya dari luar. Ya, baca basmalah dari luar, kemudian masuk mandi. Ya. Makanya memang sangat bagus ya kalau buat WC antara tempat mandi dengan klosetnya dikasih pisah, bisa ditirai, bisa diberikan dinding kaca atau ya. Biasa ya biasa itu di apa di apartemen atau di hotel ya, seperti itu lebih bagus ya. Saya dulu rumah saya di Madinah seperti itu, ya apartemen kami di Madinah seperti itu, semua WC terpisah dengan klosetnya, jadi lebih bagus ya, kita bisa berwudu di situ, bisa ya, jelas ya itu ya. Kemudian yang pertama tentang sembelihan perempuan. Perempuan dibolehkan untuk menyembelih. Ya, dan ini sudah disebutkan oleh para sahabat. Karena fi ahdi kanatil mar'ah ya, tadbah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadis yang menyatakan itu bahwa ada seorang perempuan yang menyembelih hewan pada zaman Rasulullah. Dan Rasulullah mengizinkan. Ya, Rasulullah mengizinkan. Ya, baik perempuan itu suci ataupun haid, dia tetap dibolehkan untuk menyembelih baik ayam atau kambing atau sapi ya, itu dibolehkan. Tapi mungkin kalau sapi atau kambing terlalu ribet juga itu ya. Tapi kalau dia cuma menyembelih ayam, jangan tunggu suaminya. Kalau cuma ayam ya ribet juga, tunggu suami pulangnya kapan, sembelih saja sendiri ya, baru masukkan ke dalam air panas, cabut bulunya, selesai ya, potong-potong ya, tidak perlu kemudian menunggu suami ya. Karena dianggap hanya laki-laki yang bisa menyembelih. Perempuan juga boleh, tidak ada larangannya, tidak ada larangannya sama sekali. Ya, baik. Ya. Ya. Silakan. Pertama tentang di atas pesawat yang tadi dikatakan ada tracker yang aluminium itu kan kalau menyampaikan bahwa di atas ada boleh menyampaikan di dinding pesawat atau di kursi. Nah itu yang sampai ketika dia bilang saya di sisi itu punya dari itu ya yang kedua tadi sampaikan bahwa ketika sujud dalam sholat itu tidak boleh berdoa, doa di luar dari teks dari Al-Quran. Nah, ada ustaz dari TV Robiak tentang pemimpin yang lama mengatakan bahwa ini dia tidak tahu seorang syekh dari Saudi, disebut nama syekh itu Ustaz ini berkata kepada saya mengatakan, wahai syekh, bolehkah di dalam sujud sholat itu pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia berarti kamu kan tes Arab kayak orang. Jadi dengan ceramah itu saya berbuat pakai bahasa Indonesia. Itu juga kamu keinginan saya selain, tapi dikedepankan dulu doa dari Al-Quran atau Sunnah dan baru bahasa Indonesia itu. Karena ada hadis kita tahu semua. Sedekah ketika seorang ketika dalam sujud, dalam sholat maka berpandang doa seperti itu dasar saya. Baik. Terkait dengan pesawat, memang pesawat itu bersih, tidak ada debu di situ. Iya. Jelas ya, pesawat itu dibersihkan itu. Kita sebelum naik dilap, dimandi, ya. Ini tidak ada debu. Kecuali kalau kita antum mendapat ketika mengukur ada debunya ya mungkin. Ya, tapi saya yakin tidak ada. Ya. Jadi satu-satunya di pesawat kalau mencari debu di lantai tempat injak sepatunya orang. Jelas ya?
Nah, itu coba periksa di situ, kalau ada debu silakan dipakai untuk tayamum. Tapi kalau di tempat lain di pesawat saya yakin tidak ada debunya itu, ya. Saya yakin tidak ada debunya. Ya. Jelas ya? Ya. Dan kita harus seperti itu, ya. 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 Dan kita harus melihat debu atau tidak ini. Ya. Ya. Jadi kalau mau mencari debu di karpet tempat lewat, itu pun kalau mendapatkan debu, ya. Ya. Jelas ya itu. Jadi di pesawat ya rata-rata tidak akan mendapatkan debu kecuali kalau memang ada debu di tempat karpet itu, silahkan. Ya. Ya, insya Allah sudah dianggap sah ya. Ya. Tapi maksudnya lain kali tidak boleh seperti itu. Ya walaupun ya, tidak. Allah musta'an. Gitu ya, itu problemnya. Itu ya intinya harus ada debunya, harus ada debunya. Kalau memukul itu tidak ada debunya itu di pesawat. Ya. Harus debu. Ya, kan Rasulullah faitayammamu sa'idan thayyiban, bertemu dengan debu. Ya. Kecuali kalau di tempat tadi jalan karena mungkin debu dari sepatunya orang, dari sendalnya orang, kalau mendapat debu di situ silakan. Ya. Ya, itu dianggap sebagai tetap sah, tetap suci insyaallah taala. Jelas ya, itu terkait dengan itu. Ya, adapun pukul kursi ya itu ribet itu, tidak ada debu di situ. Ya, itu memang sebagian ustadz memang perlu ya, ya, sebagian ustadz apa namanya perlu dipahamkan terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, karena kami di Madinah itu memang belajar fikih itu tidak terlalu detail. Ya, tidak terlalu. Ya. Di Madinah tidak terlalu detail, apalagi kalau cuma belajarnya di kuliah. Iya, di kuliah itu kan mengajar kurikulum, jadi pelajaran ya tidak terlalu detail. Maksudnya belajar banyak, tapi untuk hal-hal yang detail itu tidak. Ya seperti tadi, ketika menyentuh kemaluan, itu tidak terlalu didetailkan. Ya, ya, yang menyentuh apa dan yang disentuh bagian mana itu tidak terlalu detailkan. Jelas ya? Ya, ya. Makanya memang bukan menganggap, tapi mungkin itu juga pendapatnya mungkin ya. Pendapatnya. Tapi ya semua ulama pun tidak ada yang tidak ada yang berpendapat seperti itu. Mereka harus ada debunya. Ya. Yang kedua terkait dengan apa tadi ya? Sujud. Ya memang Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa syekh yang lain membolehkan untuk berdoa dengan bahasa apa saja dalam sujud. Jelas ya? Ya, silahkan, tidak ada problem. Ya, hanya saja orang yang bisa berbahasa Arab hendaknya ya tidak ya orang bisa bahasa Arab masa berdoa lagi dari bahasa Indonesia. Jelas ya? Yang bisa bahasa Arab tidak dibolehkan untuk berbahasa Indonesia dalam berdoa dalam sujud. Adapun yang tidak bisa bahasa Arab, maka dia diberikan keringanan. Ya, diberikan keringanan. Jelas ya? Hanya saja untuk kehati-hatian, maka dalam sholat wajib tidak melakukannya. Untuk kehati-hatian dalam sholat wajib tidak melakukannya. Adapun dalam sholat sunnah, silakan. Kenapa Ustaz dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu kita lebih banyak diberikan kebebasan dibandingkan daripada sholat wajib. Sholat sunnah itu kita diberikan banyak kebebasan. Ya, sholat sunnah bisa dengan sambil membaca Al-Quran, membaca mushaf, bisa sholat sunnah, bisa duduk, ya, bisa duduk walaupun kita mampu. Tapi sholat sunnah dibolehkan untuk sholat sambil duduk, bahkan kita bisa sholat sunnah di kendaraan sambil nyetir mobil, sholat. Tidak ada problem. Ini penulis buku ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pernah ditilang. Rahimahullah, ini yang sudah penulis buku ini kita. Pernah ditilang. Kenapa ditilang? Dia melewati lampu merah tanpa sadar. Ditilang sama polisi. Polisi kaget. Oh, ini Syekh Abu Bakar ini. Karena memang beliau terkenal di Madinah. Iya, ini Syekh Abu Bakar. Ditanya, Syekh, tadi Anda melanggar lampu merah.
Dia bilang, mohon maaf tadi saya lagi sholat. Saya lagi sholat. Kan namanya sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Jelas ya? Boleh di atas kendaraan sambil apa? Sambil jalan kendaraannya. Ya, jelas ya, sambil sholat. Dia bilang, tadi itu saya menjalankan mobil sambil sholat. Bayangkan. Padahal Syekh Abu Bakar itu cuma dalam Madinah saja, tapi sholat. Luar biasa ibadahnya ya. Ya. Padahal dalam Madinah dari rumahnya ke kampus, dari rumahnya ke kampus kan paling 4 kilo, 3 kilo. Tapi perjalanan dari rumah ke kampus, sholat juga di kendaraan. Ya. Bagaimana itu kalau seandainya beliau ada di rumah, tentu sholatnya lebih banyak. Yaitu beliau memang ibadahnya sangat luar biasa. Sampai beliau mau meninggal, beliau tetap hadir di Masjid Nabawi pada saf pertama. Meskipun sudah dibawa pakai roda. Roda. Di akhir-akhirnya kan dia sudah tidak bisa bicara. Ya, Pak. Sudah tidak bisa bicara. Ya. Dibawa ke Masjid Nabawi pakai roda. Walaupun sudah sakit keras, tetap ke Masjid Nabawi. Ya. Rahimahullah. Jelas ya? Ya. Barakallahu fiikum. Itu tadi terakhir ya. Begitu ya. Itu kita. Kalau bolehkah kita basmalah dalam hati memberi? Kalau saya lihat, kalau saya perhatikan mulutnya tidak goyang-goyang. Kemudian kedua, bolehkah perempuan kalau saya tahu itu penyembelih itu laki-laki. Kalau boleh perempuan, kalau tidak ada laki-laki. Ya, jadi kalau biasanya kalau saya berpendapat, kalau saya melihat perempuan yang ada di situ mau menyembelih, saya gantikan untuk saya sendiri ayam mungkin. Ya. Kemudian kedua, kalau saya berpendapat pada dengar dan tulisannya apa-apa, sebenarnya dalam sholat ini tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kenapa dulu ada di daerah apa itu ada aliran sholat itu pakai siul-siul, ada tidak memasak, ada kelompok di situ itu dulu aliran sesatnya bersiul-siul tidak membaca. Iya, jadi itu juga dilarang dalam berat. Makanya kalau saya berpendapat yang hindari menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mau berdoa dalam sujud itu dibolehkan, tapi dalam hati jangan diucapkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan perempuan, penyembelihan perempuan. Perempuan itu boleh menyembelih baik ada laki-laki ataupun tidak ada laki-laki. Ya, tetap dibolehkan untuk menyembelih. Ya, tidak ada problem. Ya, sama semuanya. Ya, jelas ya, insya Allah itu sama dan sudah ada hadisnya bahwa perempuan tetap dibolehkan untuk menyembelih. Terkait dengan baca basmalah maka harus diucapkan dengan lisan. Ya, minimal menggerakkan bibir. Ya, adapun kalau tidak menggerakkan lisan, itu ribet itu. Itu tidak dianggap basmalah. Jelas ya? Makanya kenapa Rasulullah ditahu mengucapkan basmalah? Karena beliau mengucapkannya dengan lisan yang bukan dalam hati. Kalau beliau mengucapkannya dalam hati, tidak ada orang tahu dia baca basmalah atau baca apa. Ya. Jelas ya? Maka harus diucapkan dengan lisan. Ya, itu para penyembelih juga ini harus diajar ini. Ya. Harus diajar hukum-hukumnya. Saya tadi malam ada kajian online. Ya, kajian online terkait dengan fikih orang berkorban dan fikihnya orang yang menjadi panitia. Ya, itu juga kita kaji bagaimana jadi panitia penyembelihan dan sebagainya. Ya, kebetulan ada juga teman dari Pasangkayu. Ya, dari Pasangkayu mereka punya kurban di 25 sapi. Ya, kala setiba ya. Setiba juga 25, mereka 25. Padahal cuma kabupaten kecil ya.
Ya, jadi harus diucapkan dengan lisan. Karena itulah yang dinamakan sebagai zikir dan doa. Kalau dalam hati tidak sah itu. Ya. Tapi ya karena dia mungkin belum tahu hukumnya, ya sah insya Allah tetap dianggap. Tapi kedepannya harus diajarkan, harus membacakan Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, bisa juga dengan doa. Yang terakhir dengan ya, berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat, memang itu pendapat sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa berdoa dalam sholat itu tidak boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa selain Arab, karena sholat memang ada dengan menggunakan bahasa Arab, jelas ya? Iya, bukan bahasa Indonesia. Dan memang sejak awal juga dulu saya menganggap bahwa membaca dengan berbahasa Indonesia dalam sholat, ya, dalam doa maksudnya, itu membatalkan sholat. Ya, dulu ya saya berpendapat membatalkan sholat karena apa? Karena ya, itu sudah keluar dari bahasa sholat, yaitu bahasa Arab. Jelas ya? Sudah keluar dari bahasa sholat itu dari bahasa Arab. Hanya saja, ya kesininya sekarang kita melihat bahwa hal ini bisa dipermudah, bisa diringankan. Kenapa diringankan? Selama doa itu ditujukan kepada Allah dan bukan ditujukan kepada orang lain. Jelas ya? Selama doa itu ditujukan kepada Allah dan bukan untuk berbicara dengan orang lain, maka itu tetap dianggap sebagai hal yang dibolehkan. Bahkan kalau seandainya kita berbahasa Arab dalam sholat, tapi bahasa Arab itu kita tujukan kepada teman kita di samping, kaifahalu misalnya, di samping, itu batal sholat kita meskipun bahasa Arab. Ya, meskipun bahasa Arab. Jelas ya? Itu. Jadi tetapi kita sudah katakan bahwa untuk kehati-hatian jangan dipakai dalam sholat wajib, tapi dipakai dalam sholat sunnah, karena sholat sunnah itu dibebaskan, lebih bebas daripada sholat wajib. Ya. Tapi apa ya, kalau kita berpendapat demikian, itu juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak salah pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Itu tidak ada problem juga. Ya, silakan dipakai. Tapi ada juga pendapat Ibnu Utsaimin dan juga ulama yang lain yang mengatakan tetap dibolehkan untuk berdoa dengan bahasa Indonesia. Selama ditujukan kepada Allah saja. Iya, bukan kepada orang lain. Kalau ditujukan kepada orang lain, artinya kita berbicara dengan orang yang dalam sholat, baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, sholat kita batal. Misalnya ada orang yang bersin, lalu kita katakan yarhamukallah, batal sholat kita. Ya, kenapa? Karena itu bukan lagi doa kepada Allah, itu doa tapi karena kita tujukan, ya, kita dalam bentuk berbicara dengan orang lain, maka itu sudah membatalkan sholat kita. Jelas ya? Ya, karena kita sudah mengatakan kepadanya semoga Allah merahmatimu. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya, maka itu tidak membatalkan sholat, karena kita tidak berbicara dengannya, tapi berbicara dengan Allah. Jelas ya? Itu memang bagus juga paham bahasa Arab, ya. Ya, supaya bebas berdoa dan sebagainya. Ya. Barakallahu fiik. Bisa Pak soal apa ya? Masalah mandi janabah. Menurut Ustaz yang pernah saya dengar, kalau sudah rukunnya sudah dilaksanakan, walaupun sementara kita mandi keluar, kita kencing. Apakah tadi saya dengar batal mandi janabahnya karena ada mengangkat, ada besar, ada kecil, tidak terangkat. Kalau itu diulangi kembali mandi janabahnya. Ketika mandi junub, kita berhadas, keluar air kencing, buang angin, dan sebagainya, maka mandi junub kita tetap sah. Jelas ya? Tetap sah, tapi cuma mengangkat hadas besar. Adapun hadas kecil sudah batal. Ya. Hadas kecil kita sudah batal. Sama dengan kita sudah mandi wajib, lalu kemudian kita pergi buang air. Nah itu mandi wajib kita sudah sah,
tapi kita sudah mendapatkan hadas kecil. Iya, jadi mandinya tidak perlu diulangi karena mandinya sudah sah. Iya, cuma hanya wudhu saja, cuma berwudhu saja setelah. Jelas ya? Ya, jadi mandi wajib ribet juga kalau diulang lagi mandinya ya. Iya, tetap cukup berwudhu saja setelahnya. Iya, jadi tadi walaupun berwudhu sebelumnya, ini batal lagi ini berhadas, silakan berwudhu lagi setelahnya. Sekali demikian, semoga kita akan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.